Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Diuningsi. Kali ini saya akan membuat tutorial atau kita bersama-sama akan membuat silabus ya. Pastinya di awal tahun ajaran baru ini kita sebagai guru harus mengumpulkan administrasi berupa silabus. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya membuat silabus ya. Oke, yang pertama adalah saya ini ya sudah mempunyai silabus ya, tabel silabus ya yang tinggal diisi, dan kebetulan saya sudah mengisinya nyicil gitu ya, sudah mengisinya di 1 KD yang pertama. Nah, ini silabusnya saya akan buat silabus daring karena kemungkinan masih PJJ, tapi mudah-mudahan ya bisa tatap muka. Tapi ini saya membuat silabus yang daring, silabus biologi kelas 12. Kemudian ini adalah satuan pendidikan SMA Negeri 1 Cililin, mata pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil, tahun ajaran 2021-2022. Oke, kompetensi inti tinggal disalin saja, tinggal dicopas aja, copy paste. Kemudian di sini kolomnya saya pakai yang ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kemudian indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu ya, kemudian sumber belajar dan penilaian. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah mengcopy paste kompetensi dasar ya. Ini kan sudah ada ya, seperti KI ya. Jadi KD-nya sudah ada. Kemudian saya akan melihat minggu efektif ya, minggu efektif yang ada ya. Ternyata setelah saya hitung untuk tahun ajaran sekarang itu untuk semester 1 ya, ada 20 minggu. Ya, 20 dikurangin untuk PAT PAS ya, PAS, kemudian ada PTS gitu ya. Mungkin ada 18 minggu ya. Jadi 18 kali 2 kali pertemuan karena seminggu 2 kali ya diperkirakan. Jadi mendapatkan 36 kali pertemuan, masih dikalikan dengan 2 jam pelajaran gitu. Nah, ini saya bagi-bagi karena kebetulan untuk kelas 12 ini di semester ganjil saya akan sampai ke bab mutasi ya. Jadi semaksimal mungkin sampai mutasi, tetapi kalau di Erapot itu cuman sampai hereditas ya, bab hereditas ya. Cuman saya kadang untuk materinya sudah sampai mutasi. Bahkan kalau perlu dihabiskan semua materi, sehingga nanti di semester genap itu tinggal belajar soal-soal saja. Tetapi biasanya nggak bisa gitu ya, jadi tetap meninggalkan untuk evolusi dengan bioteknologi. Kemudian ini ya, kita sudah menuliskan kompetensi dasar. Ini menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk materi pembelajarannya itu saya masukkan semua video pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi saya sudah membuat rangkuman seperti ini ya untuk bab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 video pembelajaran yang dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Kemudian kita ke indikator. Nah, indikator ini disesuaikan dengan kompetensi dasar ya. Nah, ini biasanya saya untuk membuat indikator ini saya memerlukan ini ya, karena nggak hafal gitu ya, kata kerja operasional KKO ya, edisi revisi teori Bloom. Ini yang ranah kognitifnya. Nah, ini ya, diperbesar. Nah, ini yang ranah konektifnya. Nah, kemudian untuk KD kognitif, kemudian untuk keterampilan. Nah, ini ya, kita harus bukan hafal sih, paling tidak mengerti gitu aja. Oke, nah kita kembali ke sini. Yang kompetensi dasar untuk 3.1
menjelaskan pengaruh. Jadi yang kita lihat adalah ini kata pertama ya. Kata pertama itu adalah menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan berarti kita bisa melihat di apa ini biar untuk memudahkan ini ya kita. Nah, gitu. Kita potong, kemudian ini juga. Kemudian yang kognitifnya mana tadi? Sorry. Ya, ini kognitifnya ya. Oke. Nah, ini kognitifnya kita perbesar. Nah, kita lihat bahwa menjelaskan itu ada pada kognitif C2. Jadi kita tulis di sini untuk kompetensi dasarnya ini adalah C2. Jadi kalau di KD-nya menjelaskan, maka maksimal yang akan kita taruh untuk kata kerjanya adalah menjelaskan C2. Jadi sebelum C2 untuk indikatornya ya, untuk indikatornya kita mulai dari sebelum C2 tuh tentunya C1. Jadi di sini 311 itu menyebutkan, karena menyebutkan itu masuk ke dalam C1. Nah, biasanya saya membagi materi dulu. Jadi pada bab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, pada materi ini saya ingin mengajarkan kepada siswa-siswi, yaitu sesuai dengan KD-nya, itu menyebutkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Itu untuk pertemuan yang pertama ya, jadi menyebutkan. Kemudian setelah itu karena ada praktikumnya ya, ini sesuai ini ya, pengaruh faktor internal dan eksternal ya. Ini kata-kata di sini berarti menyebutkan 312-nya adalah menyebutkan faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, berarti ini masih C1 menyebutkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fitohormon ya, hormon pada tumbuhan. Nah, untuk fitohormon saya masuk ke C2, yaitu menjelaskan hormon pada tumbuhan. Saya tulis ini C2. Berarti kalau saya sudah masuk ke C2, karena ini harus bertingkat, maka seterusnya juga akan C2. Karena maksimal di sini adalah C2, di KD adalah C2. Oke. Kemudian 314 ini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis ya, dan fotoperiodisme. Jadi menjelaskan proses embriogenesis pada pertumbuhan hewan. Kemudian 315-nya adalah menjelaskan proses fotoperiodisme pada ini mana sih, pada tumbuhan gitu ya. Oke. Nah, itu berarti kognitifnya itu sampai situ ya, materinya sampai 315. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang KD keterampilan, KD 4-nya. 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi ada kata-kata menyusun. Kita cari di di keterampilan ya, menyusun ini ya. Oke, bentar. Untuk menyusun ya, kita lihat untuk menyusun ya, menyusun ini ada di mana nih menyusun. Nah, menyusun ini kalau benar-benar nggak ada menyusun, berarti yang mirip-mirip dengan menyusun itu adalah seperti menggabungkan, membangun ya. Jadi P4 ya. Jadi di sini untuk menyusun ini adalah ranah di P4 ya, P4. Nah, kalau kita lihat ini P4, maka kita harus dimulai dari P1, kemudian naik P2, P3, dan P4. Nah, kita cari ya. Intinya kan sebenarnya sama sih, gampang. Jadi yang belakang ini nggak usah diganti ya, karena intinya adalah percobaan pengaruh faktor percobaan terhadap pengaruh faktor eksternal proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi yang dirubah itu adalah kata kerja yang depannya ini yang dirubah. Jadi dimulai dari saya di sini langsung ke, jadi nggak perlu dari P1 juga boleh. Jadi dari P2 ya. Merancang itu, nah ini ada di P2. Nah, jadi kita cari kan kalau melakukan percobaan itu pasti yang pertama adalah merancang. Ini P2.
Nah, setelah merancang berarti pasti melaksanakan ya kan? Melaksanakan. Jadi kalau di sini melakukan. Nah, melakukan itu di mana nih melakukan? Nah, ini ada melakukan itu di P2 juga. Jadi merancang P2, melakukan P2, ya kan? Kemudian setelah melakukan menyusun. Nah, sebentar. Saya ada kesalahan nih. Menyusun apakah ada di menyajikan, menunjukkan, menyempurnakan? Iya. Oh, di sini menyajikan itu menyusun, harusnya menyusun, menunjukkan, menyempurnakan, mengendalikan ya. Oke. Nah, jadi ini menyusun ternyata mungkin bisa kita lihat di KKO yang lain ya. Ternyata ini sudah saya cari di sebelumnya ya. Saya mungkin tidak pakai yang tadi barusan ya. Lupa saya nge-save-nya. Kemudian ini berarti menyusunnya itu adalah masuk yang P3 ya. Bukan membuat ya, menyusun aja soalnya, jadi P3. Oke, mohon maaf tadi salah. Jadi P2 dan P3. Nah, kata kerjanya aja yang dirubah, merancang, melakukan, kemudian menyusun laporan. Nah, itu. Ya. Oke ya, selesai ya untuk untuk pembuatan indikator. Jadi indikatornya kita sudah bisa ya, sudah selesai ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran nih. Kegiatan pembelajaran adalah sesuatu yang akan kita kerjakan gitu ya, akan kita kerjakan di sini bisa sebenarnya untuk luring sama daring bisa sih sama gitu ya. Cuman kan kalau daring kita lakukan secara di dunia maya, kita biasanya menggunakan Google Classroom gitu, atau misalnya kita ketemu di Zoom meeting gitu. Kalau di luring ya kita ketemu langsung gitu ya. Nah, tetapi tahap-tahapannya juga bisa sama, cuman mungkin bedanya cara penyampaiannya aja. Nah, ini kalau yang pertama untuk bab 1 ini biasanya saya praktek dulu. Jadi dengan model PJBL, Project Based Learning. Jadi guru menampilkan tayangan video. Jadi saya punya tayangan video menanam hidroponik kangkung dengan cabai ya. Nah, itu saya tayangin video. Nah, ini penayangannya ini boleh videonya di-share di Google Classroom gitu ya. Nah, setelah melihat, karena memang untuk praktikum di bab 1 ini mau daring maupun luring itu dilaksanakan di luar jam pelajaran. Jadi tidak masuk jam pelajaran gitu ya. Ini adalah tugas mandiri termasuknya. Oke, jadi setelah melihat video, peserta didik itu dalam kelompok diharapkan mampu apa tadi? Ya, sesuai dengan tadi indikatornya, mampu merancang, mampu melaksanakan, dan mampu menyusun laporan. Nah, ini kita tuliskan di sini. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk yang ini praktikumnya, kalau untuk yang kognitifnya itu saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning ya. Oke. Jadi apa yang saya lakukan adalah guru memberikan materi berupa video pembelajaran lewat Google Classroom, dilengkapi dengan LKPD. Jadi saya akan membuat lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Jadi sebelum saya merancang ini sebenarnya saya sudah membuat LKPD dulu ya. Contoh dari LKPD ada saya simpan di sebentar ya. Ini contohnya. Nah, ini LKPD-nya untuk kelas 12. Nah, ini misalnya LKPD PTT. Nah, ini saya sudah menyiapkan 3 LKPD ya, 3 LKPD. Nah, misalnya ini untuk LKPD yang pertama, ini seperti ini. Nah, ini LKPD yang saya buat ya. Tetapi tujuan pembelajarannya saya nggak ngeliat indikator ya. Ini cuma caranya itu gampang ya, untuk menyatukan aja. Jadi dari KD pengetahuan dengan keterampilan itu disatukan. Nah, ini jadi ditambahin aja melalui pembelajaran dari rumah. Nah, peserta didik dapat, nah ini menjelaskan pengaruh internal dan eksternal gitunya, serta menyusun laporan gitu ya. Itu. Dan ini kurang nih, harusnya double gini ya. Nah, sebentar, ini kopikan. Nah, ini harusnya dapat. Nah, ini juga. Nah, ini seperti ini atau
Nah ini. Nah ini tinggal disatukan saja. Ya, hidup dan menyusun laporan. Nah ini M-nya tinggal dikecilkan ya, seperti itu ya. Membuat tujuan pembelajaran. Nah ini kita tambahkan karakternya, memiliki sifat mandiri, jujur, dan disiplin. Nah serta memiliki. Nah ini cara membuat tujuan pembelajaran ya, supaya singkat. Kalau di RPP boleh kita sesuaikan dengan indikator, karena memang apa yang kita lakukan gitu ya kalau tujuan pembelajaran di RPP gitu. Tapi kalau yang mau singkat seperti ini boleh gitu. Oke, kemudian ini kenapa saya sebut pertemuan kedua, karena pertemuan pertama itu adalah tugas mandiri praktikum ya. Oke, nah ini materinya itu, ini adalah video pembelajaran saya ya. Kemudian bisa ditulis, bisa enggak, biar kelihatan keren saya masukkan ini ya. Nah kemudian, saya kenapa menggunakan problem based learning, karena memang pada LKPD ini saya sudah membuat 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Yang pertama 5 pertanyaan iya ya. Nah ini ada 5 pertanyaan ya, dimana pertanyaan yang pertanyaannya ini analisis semua ya. Ini jadi ini problem based learning. Kenapa kita sebut dengan problem based learning? Karena saya membuat pertanyaan yang sebagai stimulus atau problem statement ya. Ini contohnya, sebuah penanda dipakukan ke sebuah pohon setinggi 2 meter dari dasar pohon. Jika pohon tersebut tingginya 10 meter dan memanjang 1 meter setiap tahun, akan setinggi apakah penanda tersebut setelah 10 tahun? Jadi analisis. Jadi anak-anak dapat berdiskusi ya. Jadi kalau yang luring gampang sih, jadi setiap kelompok tinggal dikasih 1 pertanyaan yang berbeda. Ini jadi ada 5 kelompok ya, kemudian saling berdiskusi dan kemudian nanti mempresentasikan dengan saling berdebat gitu ya. Jadi asik gitu ya, dan guru hanya mencoba untuk membuat kesimpulan yang terbaik. Nah ini adalah contoh dari LKPD. Nah setiap KD itu saya membuat LKPD-nya dulu gitu, baru bisa membuat itu tadi RPP, silabus gitu ya. Nah ini saya biasanya ada refleksi, karena memang saya ingin tahu ya seberapa pengetahuan murid gitu, atau ingin unek-unek yang akan dikeluarkan itu pada refleksi. Nah kita kembali ke silabus ya. Jadi karena sudah ada statementnya LKPD, kemudian peserta didik melihat video dan mengerjakan LKPD semampunya gitu ya. Ini di rumah gitu ya, terus bukan di rumah semua gitu ya, tapi sebelumnya ya. Kemudian guru mengadakan Zoom meeting. Nah untuk membahas LKPD, jadi LKPD yang sudah di-share ke Google Classroom itu, kemudian ini di Zoom meeting itu kita bahas. Nah nanti di sini ada presentasi setiap anak ya. Kalau Zoom meeting berarti masing-masing anak. Nah setelah dibahas di Zoom meeting, maka guru dan peserta didik membuat kesimpulan gitu. Semua peserta didik wajib mengerjakan LKPD dan mengupload tugasnya di Google Classroom beserta dengan rangkuman setengah halaman video pembelajaran. Nah ini saya suka sekali. Kenapa? Karena ini sebagai portofolio ya buat peserta didik saya gitu, sehingga saya tahu kalau mereka itu menonton video saya, kemudian mereka mencoba untuk membuat rangkuman dari video yang mereka tonton, dan cuma setengah halaman, nggak boleh lebih, karena memang bukan mencatat semuanya gitu ya, tetapi apa isi dari video tersebut. Oke. Kemudian alokasi waktunya ini saya perkirakan ini luring sama daring sama sih, 4x2. Jadi 4x2 berarti ini maksudnya adalah 4 minggu ya. Jadi 4 minggu, 1 bulan lah untuk KD yang pertama ini. 1 bulan ya, 4 minggu. Dalam 4 minggu kan 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan 2 jam seperti ini. Sumber belajar saya memakai buku Bu Irna Ningtyas. Terima kasih Ibu, bukunya keren banget. Kemudian saya memakai Campbell juga, ini ya, primbonnya guru-guru biologi. Kemudian saya memakai buku biologi yang lainnya, termasuk saya tampilkan juga channel YouTube saya. Kemudian saya juga menulis di blog ya, saya tampilkan. Kemudian untuk penilaiannya itu saya
laporan praktikum tertulis, kemudian video laporan praktikum. Jadi saya minta murid-murid saya ini untuk membuat video tutorial praktikum yang tadi itu ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi biasanya pakai tentang perkecambahan boleh gitu ya. Nah, ini dibikin videonya, kemudian videonya diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya diserahkan kepada saya atau disertakan pada Google Classroom. Kemudian portofolio berupa catatan tadi ya. Catatannya biasanya mereka keren-keren sih. Waktu daring kemarin saya mendapatkan mereka menggunakan catatan menggunakan PicArt, kemudian ada yang menggunakan Canva gitu. Pokoknya keren-keren deh. Mereka juga nggak menulis manual gitu ya ternyata. Oke, kemudian LKPD yang diupload di Google Classroom. Kemudian saya melakukan uji kompetensi kuis ya. Jadi saya menggunakan Quizzes, aplikasi Quizzes karena kemarin daring. Jadi di Zoom meeting saya menggunakan Quizzes. Nah, ini sudah saya bikin soalnya dan saya tampilkan link dari Quizzesnya. Nah, segitu ya, itu contoh pembuatan silabus ya untuk KD 3.1 4.1 kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa teruskan sampai silabus ini selesai di semester ganjil dan kemudian kita teruskan semester genap gitu. Baru nanti kita buat RPP. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita semangat dalam membuat administrasi guru yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan karakteristik para murid yang kita ajar gitu ya. Karena yang tahu murid kita adalah kita sendiri selaku gurunya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.